Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari sejenak waktu saya mengajak kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai ayat 41. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Senantiasa kami memuji-Mu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami dan memuliakan-Mu senantiasa dalam seluruh kehidupan kami, bahwa tiada yang kami sembah, tiada yang kami puji selain Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami telah sedia membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memahami dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai dengan ayat 41 berbunyi demikian. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema perselisihan. Kita semua mungkin pernah berselisih dengan seseorang. Tentu yang namanya perselisihan menimbulkan ketidaknyamanan dan menimbulkan hubungan yang tidak baik dengan seseorang di mana kita berselisih dengannya. Satu kisah yang kita baca dalam Alkitab pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai ayat 41 bercerita dengan dua tokoh dalam pelayanan, yaitu Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas dalam pelayanannya bersepakat untuk mengunjungi beberapa kota untuk memberitakan firman, sembari melihat keadaan beberapa saudara-saudara yang ada di tempat yang dituju. Maka dalam pelayanan tersebut muncullah ide dari Barnabas di ayat 37 untuk membawa Yohanes yang disebut Markus. Namun ternyata di ayat 38 Paulus tidak setuju dengan niat dari Barnabas untuk membawa Yohanes yang disebut Markus. Karena bagi Paulus tidak baik membawa serta Yohanes yang disebut Markus, karena Yohanes yang disebut Markus telah meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Dan Yohanes yang disebut Markus juga tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus. Dengan hal seperti ini, maka menimbulkan persoalan, menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Karena bagi Barnabas tetap teguh dalam pemikirannya, dalam keinginannya untuk membawa Yohanes yang disebut Markus. Tetapi bagi Paulus sendiri malah lebih tegas mengatakan untuk tidak membawa serta. Perselisihan ada di antara Paulus dan Barnabas. Bahkan di ayat
39 dikatakan, perselisihan yang tajam. Namun perselisihan di antara Paulus dan Barnabas sama sekali tidak mempengaruhi dalam pelayanan pemberitaan Injil. Paulus dan Barnabas mampu mengelola persoalan tersebut, perselisihan tersebut, sehingga tidak berdampak pada pelayanan pemberitaan Injil. Oleh Barnabas dan Paulus, masalah pribadi bukan menjadi persoalan dalam memberitakan Injil. Mereka berselisih, tetapi pemberitaan Injil tetap dilakukan, tetap dilayankan. Sehingga solusi yang diambil dalam perselisihan tersebut adalah adanya perpisahan dalam pelayanan. Artinya, mereka menentukan satu arah masing-masing dalam pelayanan. Barnabas tetap membawa Markus bersama dengannya dalam pelayanan, lalu berlayar ke Siprus. Sedangkan Paulus memilih Silas atau membawa Silas untuk melakukan pelayanan dan berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat yang ada di situ. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah saat ini kita sedang berselisih dengan seseorang? Tentu saya tidak tahu apa masalah kita dalam perselisihan tersebut, terutama dalam pelayanan. Tapi mari kita belajar pada sikap yang diambil oleh Paulus dan Barnabas dalam bacaan ini, bahwa sama sekali perselisihan di antara mereka, walau secara pribadi berselisih, tetapi tidak mempengaruhi dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Karena tentu yang lebih utama yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas adalah pemberitaan firman Tuhan, agar semua orang boleh mendengarkan, boleh mengetahui firman Tuhan itu. Kita pun demikian, mestinya setiap persoalan, setiap perselisihan yang ada di antara kita kelola dengan baik, sehingga masalah pribadi bukan menjadi hal yang utama dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan, tetapi yang utama dan yang terutama adalah pemberitaan firman Tuhan itu sendiri. Mungkin ada di antara kita yang merasa seperti Barnabas, idenya tidak diterima. Ataupun ada di antara kita yang seperti Paulus, memiliki karakter yang tegas oleh karena alasan tertentu. Sekiranya pribadi-pribadi setiap orang atau karakter setiap orang bukanlah menjadi alasan, bukan menjadi penghalang untuk memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai karena masalah kita secara pribadi dengan orang lain sehingga menghambat pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan tentu yang utama dan yang terutama, sehingga kita tetap mungkin dalam kehidupan ini menjalani hidup dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Tentu dengan pemahaman bahwa sekiranya Injil Yesus Kristus didengarkan oleh semua orang, dirasakan dan dinikmati oleh semua orang. Kita mengelola setiap persoalan dengan baik, kita mengelola perasaan dengan baik, kita mengelola perselisihan secara pribadi dengan orang lain dengan baik, dengan mengutamakan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa kasih karunia-Mu kami alami dan kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang mungkin tidak menyenangkan dan tidak kami inginkan. Seperti yang terjadi antara Paulus dan Barnabas dalam bacaan kami, mengalami perselisihan oleh karena perbedaan pemahaman. Kiranya ya Tuhan, semua ini jauh dari seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami mengutamakan pemberitaan firman Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Mampukanlah kami Tuhan,
Roh Kudus kiranya menuntun seluruh kehidupan kami, demikian menyempurnakan firman-Mu yang telah kami dengarkan, dan kami digerakkan melakukan senantiasa dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa kepadamu, memulai segala hal yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, menguatkan kami, menyehatkan kami, sehingga apapun tanggung jawab kami Tuhan, boleh kami lakukan dengan baik, seturut kehendak Tuhan, hanya di dalam naungan kasih Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami berdoa kepadamu ya Tuhan, membawa segenap kehidupan kami. Tuhan memeliharakan kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi pada saat ini. Tuhan menopang senantiasa. Tuhan sekiranya menyendengkan telinga atas setiap permohonan dan permintaan yang dinaikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, dengan firman-Mu, setiap umat-Mu makin diteguhkan dalam iman kepadamu, sehingga apapun yang dialami dan jumpai dalam seluruh kehidupan, senantiasa berharap hanya pada Tuhan saja. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, membawa dan mendoakan bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan, sekiranya kedamaian boleh dialami, dan biarlah Tuhan meneguhkan hati setiap pemimpin yang ada di dunia ini. Demikian pemimpin kami di negeri kami ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka, meneguhkan mereka, mengaruniakan kesehatan yang baik, kekuatan, dan boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Biarlah bangsa dan negara kami senantiasa di dalam naungan kasih-Mu Tuhan, dan memelihara kami semua, terutama dalam menyambut pesta demokrasi. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Setiap orang yang mengambil peran dalam semua ini, kiranya ya Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu melalui pesta demokrasi di negeri yang kami cintai ini. Kami membawa segenap kehidupan kami ya Tuhan, membawa segenap rencana-rencana kami, kiranya boleh kami lakukan dengan baik, hanya seturut kehendak Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, ajarilah kami untuk hidup setia hanya padamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.